Dukungan, penerimaan, dan pengakuan dari keluarga mengenai keterlibatannya dengan narkoba menjadi titik penting usaha Didi untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Rambut agak-agak gimana ya, kurang vitamin gitu. Ini ya setahu saya sih ini ya matanya sayu. Habis itu matanya kusam gitu kayak kemerah-merahan. Habis itu bawaannya pengen tidur terus apa ya? Kayaknya nggak ada semangat gitu ya. Terus udah nggak bisa mikir apa-apa, udah pakai orang linglung gitu kali ya. Udah nggak normal. Biasanya yang kayak yang apa? Yang lemes kelihatannya gitu ya, nggak tahu juga sih. Itu hanya sebagian dari ciri fisik yang bisa dikenali pada pengguna obat bius dan psikotropika. Banyak para orang tua, khususnya para ibu yang kerap tidak sadar jika anak-anaknya mengalami ketergantungan pada narkoba. Narkoba kita selalu gampangin aja, kita bilang itu ciri-cirinya 3 ong, bengong, nyolong, bohong. Kalau udah mulai bengong-bengong, nggak konsentrasi gitu ya, mungkin kita sudah boleh coba untuk cari tahu masalahnya, coba peka. Yusadi Mukhlis atau Didi adalah salah satu mantan pengguna narkoba. Pria 24 tahun ini mulai berkenalan dengan narkoba saat ia duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Keluarga Didi baru menyadari ketergantungannya pada obat-obatan ini saat ia menyelesaikan tahun terakhirnya di SMA. Yang ayah mungkin lebih keras gitu kan. Wah ini marah-marah. Kalau misalnya ibu bingung introspeksi juga dianya gitu kan. Mama salah apa? Sebenarnya mama udah kasih apa yang kamu mau gitu kan. Apa yang kamu pendidikan dipenuhin, yang istilahnya jajan juga dipenuhin nggak walaupun nggak lebih tapi kan cukup gitu kan. Apa sih kurangnya gitu. Jadi orang tua pun ngerasain dampak yang sama. Dukungan, penerimaan, dan pengakuan dari keluarga mengenai keterlibatannya dengan narkoba menjadi titik penting usaha Didi untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Bukan hal yang mudah memang, mulai dari mengikuti terapi di tempat rehabilitasi hingga menjauhi semua hal yang mengingatkan Didi pada narkoba. Godaannya wah banyak ya, kadang-kadang awalnya godaannya tuh yang lucu-lucu kadang-kadang. Saya kan suka pakai di kamar mandi pom bensin. Sampai sekarang tuh saya jarang buat istilahnya buang air di kamar mandi pom bensin, meskipun itu kepepet. Saya lebih pilih mungkin shopping center, mungkin mall, mungkin kantor. 2 tahun sudah Didi bersih dari narkoba. Ia kini mengabdikan hidupnya bagi para pengguna narkoba yang ingin terbebas dari jeratan obat terlarang itu. Bekerja sebagai staf konselor pada Sahabat Sebaya, sebuah usaha rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Selatan, digunakan Didi sebagai upaya membayar apa yang telah dilakukannya. Di tempat ini, Didi berusaha membagi pengalamannya pada sesama pengguna narkoba. Dengan pendekatan dari mantan pengguna, diharapkan lebih mudah menumbuhkan kesadaran untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkoba. Sebenarnya tuh dia nggak berdaya, tolong gue, cuman nggak berani ngomongnya aja. Jadi sebenarnya ya orang tua udah, kalau misalnya keluarga tuh bisa baca lah situasinya. Ya anak seperti apapun ya, namanya anak ke orang tua ke anak gitu kan, nggak ada batasannya gitu. Keluarga yang utuh tidak menjadi jaminan bagi setiap anggotanya bebas dari ancaman narkoba. Bagi para orang tua dengan anak remaja, hendaknya lebih peka untuk melihat perubahan yang ditunjukkan, baik secara fisik seperti perubahan berat badan, kondisi kesehatan menurun maupun menurunnya prestasi. Anak yang tiba-tiba menarik diri dari orang tua, menyendiri, atau justru lebih aktif dari biasanya juga membutuhkan pendekatan khusus. Kecuali si anak bilang, "Mama, I need your help. Tolong saya mau berhenti." Barusan kita lakukan sesuatu yang lebih yang lebih kita tanggapi dengan lebih serius gitu. Kalau anaknya sendiri belum siap, mau dipaksa sampai berapa kali pun akan relapse. Orang tua hendaknya juga memperhatikan jika pengeluaran anak menjadi jauh lebih boros dari biasanya. Jika barang-barang milik anak mulai hilang atau berkurang, juga jika anak mulai menyimpan benda-benda tak lazim seperti alat suntik ataupun korek api dalam jumlah banyak. Tindakan pencegahan seperti mengawasi pergaulan anak, lebih terbuka dalam menghadapi anak, khususnya remaja, bisa jadi merupakan cara yang paling mungkin untuk dilakukan. Ketergantungan pada obat-obatan bukanlah penyakit, namun jika hal tersebut sudah terjadi, kita harus berusaha menyembuhkannya.